Selamat malam para pendengar yang sedang berhenti sejenak dari cepatnya pergerakan hingar-bingar dunia. Balik lagi dengan gue Wisnu Prianto dari Saturday Night Podcast yang akan mengudara bersama malam minggu kalian. Kali ini gue bakal membahas mengenai topik berjudul disukai secara diam-diam. Siapa sih dari kalian yang punya jiwa kepekaan terhadap seseorang yang kalian pandang saat ini sedang menyukai kalian? Ya memang, merasa disukai secara diam-diam itu berbeda tipis dengan kepedean. Kepedean dia suka sama lo. Tapi bagi lo yang punya kepekaan tinggi, ternyata benar aja. Dan gue punya pengalaman terhadap itu. Saat gue tanya ke mantan pacar gue saat itu, ternyata memang benar bahwa dia menyukai gue terlebih dahulu sebelum gue mendekatkan diri ke dia. Tapi karena dia cewek, dia jadi malu untuk menyatakan terlebih dahulu. Ya maklum lah ya cewek. Karena memang begitu adanya, yang biasanya sering menyukai secara diam-diam itu di kalangan para kaum cewek-cewek. Karena ya sifat dasar wanita itu yang pemalu. Topik yang gue bahas kali ini tentang topik disukai secara diam-diam ya. Bukan topik dimana misalnya ketika hubungan kakak adikan nih, misalnya si cowok selaku kakak sebenarnya suka tapi belum pernah menyatakan atau belum berani menyatakan perasaannya ke si adiknya. Jadi hubungannya masih kakak adikan gitu lah ya. Nah si cowok ini tiap hari kerjanya ngechatin adiknya, mulai baik dalam hal yang penting ataupun gak penting. Sedangkan si cewek ini selaku adik ini udah mulai tahu dan berfirasat bahwa si kakak-kakaknya itu sebenarnya suka. Dan ketika si cowok ini nembak dan akhirnya mereka jadian, si cewek ini menanyakan kepada si cowok itu dan dia mengakuinya. Nah itu di luar topik pembahasan gue kali ini. Itu lebih dari kata diam-diam itu sendiri. Ya lo tau lah kalau diam-diam itu seperti apa. Berbeda dengan yang namanya berjuang pelan-pelan. Si orang yang diam-diam ini biasanya gak berani kelihatan bahwa dia suka sama lo. Namun sebagaimana gestur tubuh akan terlihat jelas. Tapi yang gue sadarin dari pengalaman gue sendiri, dia yang menyukai secara diam-diam itu akan terlihat berbeda dengan orang-orang yang biasanya ya kan. Pasti kan kalau cewek just teman aja tanpa ada rasa ketertarikan tertentu, pasti akan biasa aja ya kan. Kalian mandangnya juga akan biasa aja. Berbedanya itu baik secara pandangan mata, perilaku, atau gerak-gerakan aneh gitu ya. Gerak-gerakan aneh. Mungkin baik secara cara bicaranya dia ke lo itu akan terasa berbeda. Itu pandangan gue terhadap seseorang yang menyukai secara diam-diam. Mungkin dari lo yang pernah merasakan hal yang lebih dari itu, boleh cerita aja ke Instagram gue di @wisnodpr via direct message ya. Untuk gue bisa melihat seseorang menyukai gue secara diam-diam itu hanya dengan cara saat gue memandang matanya saat berbicara. Yang gue rasakan itu kayak pandangan seseorang itu bola matanya kayak berbinar-binar gitu. Berbinar-binar. Namun kadang suka gak begitu nampak karena sometimes dia akan mengalihkan pandangannya ketika merasa sudah berpandangan terlalu tajam. Hal ini terjadi terhadap mantan pacar gue saat itu. Gue tuh pernah satu kelas zaman sekolah ya kan, dimana saat itu gue belum jadian sama dia atau deket pun belum pernah gitu. Gue deketin pun belum pernah. Karena memang gue masih punya pacar juga saat itu, hingga akhirnya gue putus dengan pacar gue. Dan gue mendekati teman sekelas itu yang gue tahu dia menyukai gue secara diam-diam. Itu gak butuh waktu lama. Dan akhirnya kita pacaran. Ternyata saat gue bertanya soal ketertarikan dia terhadap gue, ternyata memang sudah lama, ya kan? Jadi terbukti dong. Namun dia itu berpendapat bahwa dia gak berani apa-apa. Mungkin ya tadi sifat dasar cewek. Dan dia bercerita bahwa gue juga, dia tahu kalau gue sedang menjalani hubungan dengan orang lain saat itu. Di situ dia merasa kayak yang cemburu dan patah hati gitu.
Padahal saat itu gue tanyakan sama dia bahwa kita deket aja belum. Paling ya di kelas bahas-bahas soal tugas aja interaksinya, ya selayaknya seorang teman kelas atau siswa di sekolah gimana sih. Tapi kok udah ada rasa patah hati atau segala macam rasa seperti itu. Dan dia menjelaskan bahwa dia cemburu terhadap dirinya yang hanya bisa menyukai secara diam-diam, tetapi ingin memiliki namun tidak berani memulai karena dia cewek. Sebenarnya ada juga sih beberapa cowok yang suka banget nih terjebak dalam hal seperti ini. Ketidakpastian ini padahal dibuat oleh dirinya sendiri. Hal ini yang di dalam pemikiran gue sampai saat ini berpikir bahwa memang sifat dasar cewek itu pemalu, dan aneh juga jika cowok kelakuannya begitu juga. Namun apa iya jika perasaan itu baik jika hanya selalu disimpan tanpa pernah dinyatakan? Kalau orang yang disuka itu tahu, kalau enggak malah jadi angin lalu kan? Pendapat gue ini secara subjektif, berpikir bahwa lu belum pernah memulai nih. Bahkan mulai menyatakan aja belum. Jelas seseorang itu gak akan pernah tahu dong. Karena jiwa pemalu lo dan otak pesimis lo itu membuat lo seakan-akan jadi pemuja rahasia. Itu bukan pemuja rahasia sih namanya, lebih ke arah kayak penakut dan pemalu lah. Kalau lu udah memulai dengan cara mendekati dia, namun saat lu nembak doi lu merasa, sebelum saat lu menembak lu merasa bahwa kemungkinan besar lu akan ditolak. Karena saat masa PDKT itu lu merasa feeling lu itu gak akan diterima, ya kan, karena mungkin sifat dia yang terlalu cuek gitu kan, atau mungkin yang balasnya dikit-dikit. Nah baru lu bisa mencari kesimpulan dibanding lu belum melakukan apapun. Tapi kalau lu selalu diam-diam aja, jangan pernah menyesal gitu. Jika perasaan itu hanya jadi bumerang terhadap diri lo sendiri yang seakan-akan paling patah hati, padahal karena perbuatan lo sendiri. Jadi untuk saat ini baiknya bagi lo yang masih menjadi hanya penyuka secara diam-diam, mulai berhentilah dan bergeraklah dengan cara yakinkan diri lo untuk mulai memperbanyak interaksi terhadap orang-orang yang lo suka. Mungkin lo bisa hanya sekedar ajak-ajak ngobrol atau mungkin chatting dan komentar di statusnya. Tapi ingat, tidak boleh terlalu awkward juga. Atau malah ketika lo berikan pendapat malah bikin doi itu kurang nyaman. Pada intinya tahap sewajarnya. Karena apa? Gue berpendapat secara subjektif bahwa semakin banyaknya interaksi lo dengan dia, jika kalian nantinya cocok, akan timbul chemistry. Dan mungkin kalian untuk lebih dekat itu pasti ada. Sisanya jika gak cocok, lo juga gak boleh memaksakan harapan lo, atau lo memberi harapan terlalu besar dan hanya mementingkan perasaan lo aja. Karena jika seseorang bersama, pastinya karena adanya kecocokan, ya kan? Baik itu kecocokan kebiasaan, pemikiran, atau bahkan hati. Tapi hal itu baik jika kalian memulai. Karena apa? Setidaknya kegagalan itu bagian dari proses, bukan kegagalan karena kalian tidak berani berproses. Bagi kalian yang menyukai secara diam-diam, misalnya masih dalam satu kantor atau satu sekolah atau mungkin satu tongkrongan, itu akan lebih mudah bagi kalian untuk segera berproses. Gue contohkan salah satu. Jika kalian masih dalam satu sekolah dan nantinya kalian lulus hingga akhirnya kalian susah untuk menemuinya karena mungkin beda pilihan kampus gitu kan, itu akan makin mempersulit kalian untuk lebih dekat. Karena apa? Kalian akan makin sulit untuk berinteraksi dan berpandangan dengan seseorang yang kalian suka. Semakin banyaknya tatapan wajah antara lo dengan dia, akan makin banyak kemungkinan dia mudah untuk mengenali dan mengingat lo di saat itu. Jika nantinya kalian sudah berpisah tempat, pasti akan lebih banyak lagi dong orang-orang yang berinteraksi dengan dia, dan akan lebih sulit juga untuk mengingat lo.
Malah hati-hati, nanti dia digebet lagi sama orang lain, gak mau kan lo? Tapi gue ingatkan juga kepada lo yang menyukai seseorang secara diam-diam, sukailah seseorang secara wajar, dan bila dia masih memiliki pasangan, janganlah lo mengganggu hubungan itu. Karena apa? Hal itu jelas tidak baik pastinya. Jika kalian berebut yang masih hak orang lain. Atau mungkin patut dipertanyakan juga soal tingkat kesetiaan orang yang kalian sukai secara diam-diam itu. Apakah nantinya ketika kalian sudah jadian atau berhasil kerebut oleh kalian, dia gak bakal ninggalin lo? Karena apa? Dia menjaga hubungan sama pacarnya yang dulu aja gak bisa karena kerebut lo. Yang ada nanti keegoisan lo saat mendekati hingga akhirnya mendapatkan dirinya malah jadi bom waktu yang akan menghancurkan hubungan kalian nantinya. Dan untuk kalian yang menyukai seseorang secara yang mengetahui bahwa kalian disukai secara diam-diam, hargailah. Tapi kalau kalian punya pasangan, baiknya hargai pasangan kalian terlebih dahulu. Nah, segitu aja topik gue tentang menyukai secara diam-diam atau disukai secara diam-diam. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan. See you on Saturday Night Podcast selanjutnya. Selamat malam.